Konnichiwa minasan, hajime mashite. Watashi no namae wa Hirumi Awalian Saifuru Ma'arifu to moshimasu. Hirumi to yobarete imasu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hilmi Awalian Saiful Ma'arif. Selamat datang di channel saya. Ini adalah video perdana, video pertama saya. Ya, hari ini kita bakalan mulai belajar huruf hiragana, salah satu huruf dasar dalam bahasa Jepang. Kalau kita misalnya pengen baca manga komik bahasa Jepang, nonton anime tanpa subtitle, bahkan tinggal di Jepang, hiragana ini wajib banget dikuasai. Nah, minasan, di video ini kita akan bahas apa itu hiragana, kenapa sangat penting, dan bagaimana cara mudah menghafalnya. Jadi kita harus bersiap-siap karena belajar dari dasar itu adalah kunci untuk meraih keberhasilan. Oke minasan, huruf hiragana merupakan huruf Jepang yang biasa digunakan untuk menulis kosakata asli dalam bahasa Jepang. Pada awalnya huruf hiragana ini lebih sering digunakan oleh kaum wanita, sehingga huruf hiragana dikenal sebagai huruf wanita atau lebih sering disebut dengan istilah Jepang yaitu onade. Huruf hiragana yang huruf dasarnya ada sebanyak 46 ini terbentuk di dalam garis-garis atau coretan-coretan yang melengkung ya, yang melengkung minasan. Oke teman-teman, untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam bagaimana sih huruf hiragana itu, mari kita praktekkan. Oke teman-teman, tanpa jangan banyak basa-basi, mari kita langsung praktek bagaimana cara penulisan huruf hiragana dalam bahasa Jepang. Ya, yang pertama itu ada huruf A. Ya, saya kasih gambaran dulu. Yang pertama itu paling atas itu adalah huruf vokal. Huruf vokal sama seperti huruf di Indonesia. A, I, U, E, O. Tapi konsonannya berbeda, bukan B, C, D, bukan. Tapi kalau Jepang K. Nih, kalau Jepang kan ini huruf vokal nih. A, I, U, E, O. Huruf konsonannya K. Ini langsung K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Sa, Si, enggak pakai ini kayaknya. Sa, Si, Su, Se, So, dan seterusnya. Oke teman-teman, kakiku keko, sashi su seso, terus juga ada ta chi su teto, na ni nu neno, ha hi hu he ho, terus juga ada ma mi mu me mo, terus setelah ma itu ada ya yu yo, sama ra ri ru re ro, wa wo dan en ya. Nih gambarannya seperti ini nih, teng. Oke, ke gambar kawan-kawan gambarannya. Oke, mari kita praktek ke huruf vokal dulu yang paling atas yaitu A, I, U, E, O. Oke teman-teman, kita belajar sini aja. A, huruf A. Dulu pas saya belajar membayangkannya ini adalah seekor ikan. Seekor ikan, kawan-kawan. Ya, ikan tuh, ya. Ikan. Tapi dia mati. Karena ini ada tombak. Saya mikirnya itu ikan lagi ditombak. Ya, seperti itu. Seperti itu saya berpikir sehingga ingat sampai sekarang. Oke, lanjut.
Ini huruf A. Terus yang selanjutnya ada huruf I. Nah, huruf I ini dulu saya mikirnya ya I aja. I cuma ditambahin I doang. Terus selanjutnya ada A, I, U. U. U juga sama. U kan asal Indonesianya begini. Ya tinggal dibalik aja jadi begini. Enggak. Ya, itulah pengalaman konyol saya. A, I, U. Nah, terus E. E. E juga sama. Nah, E juga kayak gini. Nggak tahu, pokoknya inget aja itu kayak gini. Terus ada A, I, U, E, dan O. Nah, teman-teman, kita seringkali keliru antara A sama O. Saya juga pernah dulu pas ngetes diri saya sendiri, anjir, huruf A dulu saya nulisnya begini, padahal A itu begini. Ya, yang membedakan, yang membuat ingatan saya kuat untuk O ini, yaitu O ini ada gininya nih, set. Dan balik lagi yang pertama, kalau A ini adalah seekor ikan yang mati karena tertusuk tombak. Kalau ini diibaratkan seperti apa ya kira-kira? Oke, teman-teman, seperti apa kira-kira? Kalau saya ibaratkan, ini seperti orang yang sedang ngajegang gitu. Nih, orang. Ini kayak orang gitu. Teman-teman pikirkan sehingga teman-teman juga bisa hafal ya dan ingat. Oke, Kak Hilmi, bagaimana cara menghafalkannya? Kak Hilmi, kita suka lupa. Oke, cara menghafalkannya, cara saya menghafalkan itu begini. Kita fokus satu huruf dulu, fokus sama satu huruf. Yang pertama itu tadi huruf vokal A. Fokus, kita mantepin bener-bener. Nah, dulu metode saya pas ngafalin begini. A. Ditulis sampai 10 kali. A, I, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Itu ditulis sampai 10 kali. Saking effortnya pengen belajar bahasa Jepang. Nah, setelah itu saya hapus. Saya ingat-ingat dulu, karena 10 itu saya sudah mulai menetap di otak gitu ya. Oke. A itu bagaimana sih? Buat pertanyaan sendiri. A itu tadi gimana setelah dihapus? A itu begini. Weh, bener kan? Terus yang kedua ada I. I juga sama, metodenya seperti itu. Ditulis, lu fokus tanpa melupakan yang A. Jangan dilupain ininya, nanti bundir dia. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10. Oke, ini udah 10 I. Waktunya dihapus. A-nya juga hapus ya. Nanti kita buat pertanyaan setelah kita menulis 10 kata masing-masing huruf. Oke. Karena prinsip saya mencari yang baru tanpa melupakan yang lama. Asik ya, kita jangan lupa sama yang lama. Oke. Set, A, huruf A gimana? Huruf A begini. Huruf I gimana? Set, huruf I begini. Oke, ini udah tahu. Ini tuh namanya murojaah kalau di pondok pesantren. A, I, nah tambah U. Wah, bingung lagi nih. Ini belum hafal nih. Kalau
Kalau sekarang dihapus nggak apa lagi. Kita buat 10 lagi. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Wah, udah hafal nih ternyata. Kita hapus lagi. Hapus semuanya sama yang A-nya juga. Setelah itu kita murojaah lagi. Setelah hafal A, I, U, dan seterusnya sampai A, I, U, E. Nah, itu metode pembelajaran saya seperti itu ya. Kita ini udah hafal ini, lanjut ke selanjutnya. Udah hafal yang ini, lanjut lagi ke O, lanjut ke selanjutnya. Kalau udah hafal 5 ini, kita coba akulasikan ke dalam, kita buat kata, buat teka-teki. Misalkan nih, soal nomor 1, E, I, O, A, E, I, O, A. Nah, terus yang kedua, A, I, U, E, O. Ini U ya. Oke. Soal yang ketiga, O, E, I, A. Terus apa lagi yang belum? A, I, O, U. Nah, kita coba ya. Oke. Ini E. Huruf E itu gimana? Kita kecil aja di sini. Maaf. Nah, soal yang pertama itu E. E itu kita kan udah hafal tadi nih. E. Kita praktekkan langsung, buat pertanyaan sendiri. Ya. I itu gini. O itu gimana ya? O itu yang mirip sama A, tapi berbedanya kalau A itu ikan yang lagi mati, ikan mati karena ketuncelem sama tombak. Berarti O itu begini. O. Terus A itu ikan yang mati. U mah gampang kayak gini. Nah, soal yang kedua yang tadi, misalkan A, I, U, E, O. I itu gimana? Itu begini. U itu gimana? U itu begini. A itu gimana? A itu begini. Ah, E itu gimana? E itu begini. Dan O itu begini. Mudah kan teman-teman? Kita hafalkan, fokus dulu pada satu huruf. Kita ulang-ulang ya. Jangan lupa murojaahnya. Setelah mencari yang baru, jangan lupakan yang lama. Setelah kita tahu huruf kelima itu ya, kita coba buat pertanyaan sendiri. Bebas pertanyaannya apa aja. Mau ini dicek, terus mau O-nya ke sini, mau U-nya ke sini. Yang penting kita bisa langsung nangkep gitu. Misalkan tuliskan huruf O, tuliskan huruf A, tuliskan huruf I. Kan kalau udah hafal kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya belajar hari ini di konten pertama ini. Dilanjutkan lagi besok, kita kejar 7 hari bisa lancar hiragana, huruf hiragana. Semangat, gambarimasu, arigatou gozaimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu, jamatane.